Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sudut-sudut berelasi dalam trigonometri. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama kita pahami dulu tentang kuadran. Jadi di sini terdapat sistem koordinat kartesius ya. Ini adalah sumbu X ya, yang mendatar sumbu X, kemudian yang vertikal adalah sumbu Y. Nah, ini akan terbagi ke dalam 4 kuadran. Ya, untuk yang pertama, kuadran pertama itu berarti kita putar berlawanan arah jarum jam. Ya, dari sumbu X positif ini kita putar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Nah, ini adalah kuadran 1, di mana sudutnya itu nilainya besarnya adalah antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian untuk kuadran 2, kita putar berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat. Ya, berarti dari sini ke sini ya. Nah, ini yang berwarna hijau ini adalah kuadran 2. Nah, di mana besar sudutnya adalah antara 90 derajat sampai antara 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian untuk kuadran 3, kita putar berlawanan arah jarum jam sebesar 270 derajat atau 3/4 putaran ya berarti. Nah, di sini yang berwarna biru ini adalah kuadran 3. Nah, di mana besar sudutnya itu antara 180 derajat dan 270 derajat. Kemudian untuk kuadran 4, nah kita putar berlawanan arah jarum jam sebesar 360 derajat, di mana itu adalah putaran penuh ya, 360 derajat. Nah, yang berwarna merah muda ini adalah kuadran 4, di mana sudutnya itu antara 270 derajat dan 360 derajat. Kemudian perlu kita catat bahwa sudut berputar berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya positif. Jadi misalnya nih dari sini titik ini ke sini ya, berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Nah, berarti itu nanti alfanya sama sudutnya sama dengan positif 90 derajat. Nah, sudut berputar searah jarum jam, maka sudutnya negatif. Kemudian berarti untuk yang sudut berputar searah jarum jam, berarti misalkan nih dari sini ke sini sebesar 90 derajat, maka sudutnya itu sama dengan alfanya itu sama dengan negatif 90 derajat. Kemudian selanjutnya, nah kalian perhatikan untuk kuadran 1 itu absis dan ordinatnya akan positif ya, sama-sama positif. Kemudian untuk kuadran 2 absisnya negatif, ordinatnya positif. Kuadran 3 absis dan ordinatnya negatif, kemudian kuadran 4 absisnya positif, ordinatnya negatif. Nah, ini akan berpengaruh kepada nilai perbandingan trigonometrinya ya. Jadi di sini untuk kuadran 1 semuanya bernilai positif, artinya nilai sin, cos, tan, kemudian sekan, kosekan, kotangen itu semuanya bernilai positif. Kemudian untuk kuadran 2, nilai sinnya positif ya, nilai dari sinusnya itu positif. Nah, berarti di sini cos, kemudian tangen, kemudian sekan, kemudian kotangen itu akan negatif. Nah, kemudian di video yang sebelumnya juga sudah saya pernah bahas ya, untuk 1/sin itu sama dengan kosekan ya, kosekan. Nah, ini akan berpengaruh kepada nilai kosekan di kuadran 2. Berarti nilai kosekan kuadran 2 juga otomatis akan positif ya. Dia akan positif. Nah, kemudian untuk kuadran 3 di sini nilai tangennya yang akan positif. Berarti nilai kotangennya juga akan positif ya, karena kan 1/tan itu sama dengan kotangen. Nah, kotangen ini nanti akan positif di kuadran 3. Nah, berarti selain tangen dan kotangen akan negatif. Kemudian di kuadran 4, nilai cosnya yang akan positif ya. Jadi di sini berarti akibatnya 1/cos berarti sama dengan apa? 1/cos sama dengan sama dengan sekan ya. Sama dengan sekan. Ya, sama dengan sekan. Sama dengan sekan ini akan bernilai juga positif.
berarti selain dari sekan dan kosekan dengan cos berarti akan negatif. Oke, kita ke contoh soal. Jika tan theta sama dengan 3/4 dan theta berada di kuadran 3, maka nilai cos theta sama dengan, nah berarti ini kita akan gunakan bantuan dari segitiga siku-siku ya. Misalkan siku-sikunya di sini, misalkan saya akan tentukan tetanya di sini, bebas mau di sini atau di sini ya. Nah, tetanya di sini berarti tan. Tan itu apa? Desa. Desa berarti depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Berarti dengan triple Pitagoras, kalian bisa hitung dengan menggunakan Pitagoras. Kalau kalian hafal dengan triple Pitagoras, maka di sini adalah sama dengan 5 ya. Nah, kemudian selanjutnya berada di kuadran 3. Ingat, kuadran 3 itu apa yang positif? Kuadran 3 itu hanya tan yang positif ya. Nah, maka di sini tan positif, berarti di sini cos-nya itu negatif. Ya, maka untuk cos theta, nah berarti nilainya sama dengan theta, cos itu apa? Cos sami, berarti adalah 4/5, tetapi negatif. Ya, kemudian kita lanjut, contoh yang selanjutnya, jika kosekan alfa sama dengan 2, ya, kemudian, sorry ini bukan kosekan ya, tapi sekan. Ini adalah sekan alfa. Sekan alfa sama dengan 2 dan alfa berada di kuadran 4. Maka nilai tan alfa sama dengan, nah berarti sekan itu apa sih? Sekan itu kan sama dengan 1/cos ya. 1/cos itu sama dengan 1/cos sami. Atau berarti sama dengan, sekan itu sama dengan mi sa. Ya. Nah, maka kita akan gunakan lagi segitiga siku-siku. Ya, misalkan di sini adalah sudut siku-sikunya, ini alfanya. Maka sekan alfa sama dengan 2, berarti kan sama dengan 2/1 ya. Sama dengan 2/1. Nah, ini adalah misa, berarti miring per samping ya. Berarti di sini ini kan depannya nih. Nah, berarti di sini 2, di sini 1. Ya, nah maka di sini berapa? Berarti kan ingat 2 berarti adalah kita gunakan Pitagoras ya. Berarti akar 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ya, sama dengan akar 3. Ya. Nah, maka kita akan tentukan tan alfanya. Nah, di sini ingat kuadran 4 apa yang positif? Kuadran 4 adalah cos dan sekan yang positif. Ya, kuadran 4 cos yang positif dan sekan ya. Nah, ini berarti tangen dan kotangen positif. Cos berarti ini cos dan sekan. Nah, maka tangen alfa itu sama dia akan negatif. Jadi tan alfa, tan apa? Tan desa. Tan desa berarti adalah akar 3/1 ya, atau sama dengan akar 3. Negatif ya. Ingat, karena di sini adalah kuadran 4, berarti negatif akar 3. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya adalah sudut berelasi. Nah, untuk yang pertama, apa itu sudut berelasi? Jadi, ada pasangan sudut yang mempunyai nilai trigonometri yang sama atau angkanya sama tetapi beda tanda. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sudut berelasi. Contohnya, sudut 60 derajat dengan 120 derajat nih. Nah, kita bisa tulis sudut 120 derajat itu dengan 180 derajat dikurang dengan 60 derajat. Ya. Kemudian, contoh lagi, misalkan sudut 45 derajat dengan 225 derajat. Nah, ini bisa kita tulis 225-nya itu dengan 270 derajat dikurang dengan 45 derajat. Oke, langsung saja untuk sudut berelasi kuadran 1. Nah, sudut berelasi kuadran 1 itu relasi antara alfa dengan 90 derajat dikurang alfa. Ya, ingat kuadran 1 kan berarti sudutnya itu antara 0 derajat dan 90 derajat. Ya, misalkan di sini terdapat koordinat kartesius ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalkan di sini adalah O, ini adalah titik pusat koordinat kartesius 0,0. Kemudian misalkan terdapat titik P dengan
koordinatnya adalah A, B, berarti absisnya adalah A, kemudian ordinatnya adalah B. Nah, misalkan terdapat garis Y sama dengan X, ya, ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, kita akan cerminkan titik P ini terhadap garis Y sama dengan X, ya, berarti jarak dari sini, dari P dengan garis Y sama dengan X, harus sama dengan jarak antara garis Y sama dengan X dengan bayangannya. Nah, misalkan bayangannya itu adalah P aksen. Nah, kalau kalian perhatikan, berarti kan di sini jarak ini ya, ini dengan ini sama ya. Kemudian ini juga sudah otomatis sama, ya kan? Nah, kalian perhatikan di sini terdapat dua segitiga. Nah, ini otomatis sama. Ya, sisinya sama. Nah, otomatis berarti yang berwarna merah ini juga akan sama, di mana ini adalah R, ya, atau jari-jari. Nah, kemudian berarti di sini antara segitiga yang ini dengan yang ini akan kongruen kan? Nah, maka sisi-sisi yang bersesuaian akan sama panjang. Ya, maka di sini kita bisa peroleh ordinat dari titik P aksen atau bayangan dari titik P ini dibaca P aksen ya, itu adalah A ya, kemudian aksisnya adalah B. Nah, sekarang untuk sudutnya, misalkan di sini antara OP ya, antara OP dengan sumbu X positif ya, dengan sumbu X positif yang ini, misalkan sudutnya adalah alfa ya, besar sudutnya antara OP dengan sumbu X positif sama dengan alfa. Nah, karena di sini segitiga yang ini dengan yang ini adalah kongruen, berarti otomatis yang sini juga sama dengan alfa. Sudut yang bersesuaian juga akan sama besar, ya kan? Nah, maka untuk sudut antara OP aksen ya, OP aksen yaitu adalah P aksennya itu bayangan dari titik P ini dengan sumbu X ya, dengan sumbu X, maka berapa? Yaitu sama dengan 90 derajat dikurang alfa kan. Karena kan ini sumbu X dengan sumbu Y kan tegak lurus, berarti kan sudutnya adalah 90 derajat. Nah, di sini besarnya alfa, berarti sisanya adalah dari sumbu X ini dengan OP aksen itu besarnya adalah 90 derajat dikurang alfa. Nah, sekarang kita akan perhatikan sudut alfa yang dibentuk oleh OP ini dengan sumbu X ya. Nah, maka kita akan peroleh sinnya, sin alfa berarti apa? B per R kan? Ya kan, B per R. Jadi sin demi. Nah, ini kan B nih. Ini kan B. Kemudian ini adalah sepanjang R kan. Nah, kemudian untuk cosnya berarti cos sami, berarti adalah sampingnya berapa? Berarti adalah sama dengan A kan. Nah, per mi-nya adalah R. Kemudian tan alfanya berarti sama dengan tan desa, berarti desa. Berarti B per A. Kemudian kotangennya berarti adalah karena tan adalah desa, berarti kotangen adalah sade. Berarti samping per depan. Ya, berarti A per B. Nah, sekarang untuk menentukan sudut 90 derajat dikurang alfa, ya, itu berarti kalian perhatikan OP aksen ini, ya, OP aksen dengan sumbu X. Ya, kalian perhatikan sudut 90 derajat dikurang alfa yang dibentuk oleh aksen dan sumbu X. Nah, di sini bisa kalian tentukan, kalian perhatikan ini ada segitiganya ya, segitiganya di mana ada sudut 90 derajat dikurang alfa. Nah, ini berarti siku-sikunya di sini. Nah, berarti sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan apa? Sin demi. Berarti kan depannya adalah A ya, per miringnya adalah R. Nah, A per R itu sama dengan cos alfa. Kemudian untuk cos 90 derajat dikurang alfa berarti sama dengan cos sami. Berarti adalah sampingnya untuk yang 90 derajat dikurang alfa ini sudutnya adalah B ya. Kemudian per R, miringnya adalah R. Nah, ini tidak lain adalah sin alfa. Kemudian untuk tan 90 derajat dikurang alfa berarti tan desa ya. Depannya berarti adalah A per sampingnya adalah B. Nah, ini sama dengan kotangen dari alfanya. Nah, kemudian untuk kotangennya 90 derajat dikurang alfa, berarti ini adalah B per A, yaitu sama dengan tan alfa.
Nah, maka dapat kita simpulkan, jadi kalau sin 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa, cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa, tangen 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan kotangen alfa, kotangen 90 derajat dikurang tan alfa, dikurangin alfa sama dengan tan alfa. Kalau kalian perhatikan, jadi di sini sin berubah jadi cos, cos berubah menjadi sin, kemudian tangen berubah menjadi kotangen, kotangen berubah menjadi tan, ya. Oke, lanjut. Untuk sudut berelasi kuadran 2. Nah, di sini ada dua. Untuk yang pertama, relasi antara alfa dengan 180 derajat dikurang alfa. Ya, ingat kuadran 2 itu sudutnya, besar sudutnya itu antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, misalkan di sini terdapat koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalkan terdapat titik pusat koordinat kartesius yaitu adalah 0,0. Nah, misalkan di sini terdapat titik P dengan koordinatnya adalah A, B. Berarti absisnya A, panjangnya adalah B. Ya. Nah, kemudian dari titik ini, ya, titik ini P ini kita akan cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, berarti artinya adalah dari P ke sumbu Y ini harus jaraknya itu harus sama dengan dari sumbu Y ke bayangannya ini kan. Nah, misalkan ini bayangannya adalah P aksen, nah otomatis di sini karena jarak dari P ke sumbu Y harus sama dengan sumbu Y ke P aksen, maka karena di sini dari P ke sumbu Y itu sama dengan A, panjang jaraknya, maka ini juga jaraknya A. Tapi karena ini adalah di kuadran 2, berarti absisnya adalah negatif. Maka di sini koordinatnya diperoleh untuk bayangannya adalah min A, B. Ya, kemudian sekarang kita akan tarik garis dari titik O ke masing-masing titik P dan P aksen. Nah, kalian perhatikan otomatis di sini yang berwarna merah, garis yang berwarna merah ini sama ya panjangnya ya, itu adalah sepanjang R. Ya. Nah, kemudian misalkan sudut antara OP dengan sumbu X positif ya, dengan sumbu X positif berarti yang di sini itu sebesar alfa. Nah, otomatis di sini juga akan sebesar alfa kan? Ya, di sini akan sebesar alfa. Ya. Nah, kemudian berarti kita akan mencari sudut antara OP aksen dengan sumbu X-nya. Ya, OP aksen, kalian perhatikan OP aksen dengan sumbu X. Nah, untuk sudut yang dibentuk antara OP aksen dengan sumbu X yang positifnya dulu nih, itu adalah sebesar 180 derajat dikurang alfa ya. Karena ini kan dari sini ke sini adalah 180 derajat, karena di sini besarnya adalah sama dengan alfa, maka berarti dari yang ini sampai sini adalah 180 derajat dikurang alfa. Ya. Nah, maka untuk menentukannya, yang pertama kita perhatikan dulu sudut alfa yang dibentuk oleh OP dan sumbu X ya, dengan sumbu X positif ya maksudnya. Nah, ini adalah sebesar alfa kan. Nah, ini nilai sinnya berarti apa? Sin de mi, berarti B per R, kemudian cosnya adalah sami A per R, tan desa B per A, kemudian kotangen sa per D, berarti adalah A per B. Nah, sekarang untuk menentukan nilai trigonometri untuk sudut 180 derajat dikurang alfa yang ini, yaitu adalah dengan memperhatikan sudut yang dibentuk oleh OP aksen dengan sumbu X. Ya, jadi ini OP aksen dengan sumbu X, karena di sini adalah sudut tumpul ya. Nah, maka kita gunakan yang sudut yang di sebelah sininya. Ya, jadi antara OP aksen dengan sumbu X. Nah, berarti di sini untuk sin 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan B per R ya. Berarti sin demi, berarti ini kan sebesar B, kemudian per R. Kemudian untuk ini B per R itu tidak lain sama dengan sin alfa ya. Kemudian untuk cos 180 derajat dikurang alfa, berarti ini adalah cos sami. Berarti karena ini sampingnya adalah min A, kemudian miringnya adalah R,
maka menjadi min A per R. Nah, ini tidak lain sama dengan negatif cos alfa, ya. Ini kan cos alfa sama dengan A per R. Nah, ini kan min A per R sama dengan min A per R, gitu kan. Maka sama dengan min cos alfa. Kemudian untuk tangen 180 derajat dikurang alfa, nah ini adalah tan desa ya. Berarti B per min A itu tidak lain adalah negatif tangen alfa. Kemudian untuk kotangennya 180 derajat dikurang alfa itu adalah min A per B. Nah itu sama dengan min kotangen alfa. Nah, maka dapat kita simpulkan sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa, cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif cos alfa, kemudian tangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tan alfa, kemudian kotangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif kotangen alfa. Nah, kalau kalian perhatikan di sini sin tetap menjadi sin ya, kemudian cos tetap cos, tangen tetap tangen, kotangen juga tetap kotangen, tetapi di sini bedanya adalah ada yang negatif. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa di kuadran 2 itu nilai sinnya saja yang positif. Nah, maka ini adalah negatif. Ya, kemudian untuk sudut berelasi kuadran 2 yang kedua. Nah, jadi di kuadran 2 ini ada dua sudut berelasi, yaitu adalah alfa dan 90 derajat ditambah alfa. Ya. Nah, untuk ini kita misalkan gambar di sini sumbu X dan sumbu Y untuk koordinat kartesiusnya. Kemudian misalkan terdapat titik koordinat pusat kartesius 0,0 lagi. Nah, kemudian misalkan terdapat titik P dengan koordinatnya adalah A, B. Nah, kemudian kita tarik dari O ke P, maka terdapat garis OP. Nah, garis OP ini kita akan rotasikan atau kita putar berlawanan arah jarum jam ya, sebesar 90 derajat. Maka bayangannya adalah seperti ini ya. Bayangannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah titik kita rotasikan 90 derajat. Nah, kalian lihat ini ada siku-siku ya. Ini artinya 90 derajat. Nah, misalnya bayangannya itu adalah P aksen, nah maka di sini koordinatnya adalah min B, A. Ya, jadi absisnya adalah min B, kemudian ordinatnya adalah A. Nah, sekarang kita akan perhatikan misalkan OP ya. OP membentuk suatu sudut dengan sumbu X positifnya ini adalah sebesar alfa. Nah, maka di sini ya sudut yang di sini ini juga akan sebesar alfa karena kan di sini ini adalah 90 derajat ya. Ini kan 90 derajat. Nah, kemudian ini ada di dalam 90 derajat antara sumbu X dengan sumbu Y ini ada alfa. Nah, berarti otomatis karena di sininya kita berarti dari sininya ya, dari sininya berarti karena di sini 90 derajat berarti di dalam 90 derajat antara OP dengan OP aksennya ini ada sudut alfa kan. Nah, maka untuk sudut antara OP aksen dengan sumbu X positif ya yang berwarna ungu ini sudutnya. Nah, ini adalah sebesar 90 derajat ditambah dengan alfa, ya kan? Ini 90 derajat. Nah, ini ada alfa. Berarti dari sini ke sini adalah sebesar 90 derajat ditambah alfa. Nah, kemudian kita perhatikan sudut alfa yang dibentuk oleh OP dan sumbu X lagi. Nah, jadi di sini sin alfanya sama dengan B per R, sama ya seperti tadi. Kemudian cosnya A per R, tannya B per A, kotangennya adalah A per B. Nah, sekarang untuk menentukan sudut nilai trigonometri sudut 90 derajat ditambah alfanya. Nah, kita memperhatikan sudut yang dibentuk oleh OP aksen ya, OP aksen yang ini. OP aksen dengan sumbu X. Berarti yang mana? Berarti adalah yang ini ya. OP aksen nih, OP aksen dengan sumbu X. Nah, berarti yang ini ya. Kita cari yang segitiga siku ya. Nah, berarti kan yang ini. Nah, maka kita akan perhatikan ini OP aksen dengan sumbu X ya, sumbu X. Nah, berarti sudutnya adalah yang di sebelah sini. Nah, sekarang untuk sin 90 derajat ditambah alfa berarti sama dengan sin demi. Depannya berapa? A kan, berarti
A per R. Nah, ini tidak lain sama dengan cos alfa. Nah, kemudian untuk cosnya berarti cos sami. Sampingnya berarti apa? Min B per R. Ya, ini R kan? Dipanjang R-nya. Nah, berarti di sini min B per R ini tidak lain sama dengan min sin alfa. Ya, kemudian untuk tangennya 90 derajat ditambah alfa berarti tan desa. D ini kan sudutnya. Desa berarti sama dengan A per min B atau min kotangen alfa. Kemudian kotangennya 90 derajat ditambah alfa sama dengan min B per A. Itu sama dengan min tan alfa. Nah, dapat kita simpulkan sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa, cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa, tangen 90 derajat ditambah alfa sama dengan min kot tangen alfa, kotangen 90 derajat ditambah alfa sama dengan min alfa. Ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan sin berubah jadi cos, cos berubah menjadi sin, tangen berubah menjadi kotangen, kotangen berubah menjadi tangen. Dengan kalian perhatikan juga negatifnya berarti di sini karena kuadran 2 berarti nilai sinnya yang tetap positif, yang lainnya adalah negatif. Kemudian kita lanjut untuk sudut berelasi di kuadran 3. Nah, berarti ingat kuadran 3 sudutnya itu antara 180 derajat dan 270 derajat. Nah, untuk yang pertama relasinya adalah alfa dengan 180 derajat ditambah alfa. Nah, misalkan di sini terdapat sumbu koordinat kartesius X dan Y-nya. Nah, di sini titik O dengan pusat koordinat kartesius 0,0. Nah, misalkan di sini terdapat titik P dengan koordinatnya A, B lagi. Ya, nah dari sini kita akan tarik dari titik O ke titik P ini ya. Berarti ini kan sebesar R ya. Ini adalah sebesar R. Nah, kemudian kita akan cerminkan titik P ini dengan titik pusat koordinat kartesius yaitu adalah 0,0. Berarti artinya adalah jarak dari O ke P ini dengan jarak dari O ke kebayangannya yaitu adalah misalkan adalah P aksen itu harus sama ya, yaitu adalah sebesar R. Nah, maka kita akan peroleh absisnya yaitu adalah min A, kemudian ordinatnya adalah sama dengan min B. Ya. Kemudian di sini kita misalkan terdapat sudut alfa, di mana sudut alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh OP dengan sumbu X positif ya. OP dengan sumbu X positif. Nah, otomatis seperti yang kalian pelajari di SMP ya. Ini maka sudut yang berlawanannya itu akan sama juga, yaitu sama dengan sebesar alfa. Ya. Nah, maka kita akan cari sudut antara OP aksen dengan sumbu X ya. OP aksen dengan sumbu X-nya, sumbu X positif ya maksudnya. OP aksen dengan sumbu X positif. Berarti kan dari sini ke sini ya. Nah, berarti berapa? Itu adalah 180 derajat ditambah dengan alfa kan. Nah, ini adalah sebesar 180 derajat ditambah alfa. Sekarang kita akan perhatikan sudut alfa yang dibentuk oleh OP dan sumbu X positif, yaitu adalah di sini ya. Maka sin alfa sama dengan B per R, cos alfa sama dengan A per R, tan alfa sama dengan B per A, dan kotangen alfa sama dengan A per B. Ya, sama seperti tadi. Nah, kemudian untuk menentukan nilai trigonometri sudut 180 derajat plus alfa dengan memperhatikan sudut yang dibentuk oleh OP aksen dengan sumbu X ya. Jadi adalah yang mana? Yaitu adalah yang ini kan, yang alfa ini. Nah, maka sin 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan, perhatikan yang sudut ini ya, alfa yang ini, sin demi ya. Berarti di sini sin demi, berarti min B ya. Min B per R atau ini sama dengan min sin alfa. Kemudian cosnya, cos sami, sampingnya adalah min A, mirnya adalah R. Itu sama dengan min cos alfa. Kemudian tangen tan desa, depannya berarti adalah min B, kemudian sampingnya adalah min A, maka itu sama dengan kan berarti
B per A ya, B per A sama dengan tan alfa. Kemudian kotangen 180 derajat ditambah alfanya berarti sama dengan min A per min B. Berarti kan sama dengan A per B ya, atau sama dengan kotangen alfa. Nah, dapat kita simpulkan sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan min sin A, min sin alfa. Cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan min cos alfa. Tangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Kotangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan kotangen alfa. Nah, kalian perhatikan sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen, kotangen tetap kotangen, tapi kalian perhatikan negatifnya ya. Karena di sini kuadran 3 berarti nilai tangen dan kotangennya akan positif. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah relasi alfa dan 270 derajat dikurang alfa. Nah, ini masih dalam kuadran 3 ya, masih dalam kuadran 3. Misalkan ini ada Kartesius, sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada pusat koordinat Kartesius, titik O, 0,0. Nah, kemudian misalkan terdapat titik P dengan koordinatnya adalah A, B. Nah, kemudian misalkan di sini terdapat garis Y sama dengan min X ya, yang berwarna biru ini. Nah, kita akan cerminkan titik P ini terhadap garis Y sama dengan min X. Ya, seperti ini. Nah, kemudian berarti untuk mencerminkannya berarti kita harus buat jarak antara garis Y sama dengan min X dengan bayangannya itu harus sama dengan jarak antara Y sama dengan min X dengan titik P, ya kan? Nah, misalkan ini adalah titik P aksen. Nah, maka dengan koordinatnya dari P aksen ini adalah min B, min A, ya. Sekarang kita akan tarik garis dari O ke P dan O ke P aksen. Nah, misalkan antara OP dengan sumbu X positif ya, dengan sumbu X positif itu sudutnya adalah sebesar alfa. Nah, maka otomatis di sini ya, ini juga akan sebesar alfa. Antara OP aksen dengan sumbu Y akan sebesar alfa. Nah, yang kita cari adalah sudut antara OP aksen dengan sumbu X positif. Nah, berarti kan seperti ini ya. Jadi dari sini berputar ke sini. Dari sumbu X positif ke OP aksen. Nah, ini besarnya berapa? Yaitu adalah berarti 270 derajat dikurang dengan alfa kan? Karena kan ini dari sini ke sini ya, sampai sini ini adalah 270 derajat, maka karena di sini ada alfa, maka yang berwarna ungu ini dari sini ke sini itu adalah sebesar 270 derajat dikurang alfa. Oke, kemudian perhatikan sudut alfa yang dibentuk oleh OP dan sumbu X ya, OP dengan sumbu X positif ya maksudnya. Nah, ini nilai sinnya sama dengan B per R, cos sama dengan A per R, tan sama dengan B per A, dan kotangen sama dengan A per B. Nah, sekarang untuk menentukan nilai trigonometri sudut antara sudut 270 derajat dikurang alfanya ya, yang ini, dengan memperhatikan sudut yang dibentuk oleh OP aksen dengan sumbu X ya. Berarti adalah yang mana? Yang ini kan sudutnya. Ini kan OP aksen nih. OP aksen kemudian sumbu X. Nah, berarti adalah sudut yang ini. Kita perhatikan yang sikunya ya. Segitiga siku yang membentuk segitiga siku. Nah, maka sin 270 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin demi. Depannya berapa? Min A. Berarti min A per R. Nah, ini tidak lain sama dengan min cos alfa. Kemudian cos 270 derajat dikurang alfa, berarti cos sami. Berarti min B per R, sama dengan min sin alfa. Kemudian tangennya 270 derajat dikurang alfa, berarti ini adalah min A per min B ya. Kan tangen berarti tan D sa, ya, berarti min A per min B. Itu sama dengan kotangen alfa, kemudian kotangennya 270 derajat dikurang alfa, itu sama dengan min B per min A. Nah, ini sama dengan tangen alfa. Nah, dapat kita simpulkan, sin 270 derajat dikurang alfa sama dengan min cos alfa, cos 270 derajat min alfa sama dengan min sin alfa. Kemudian tangen 270 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa, kotangen 270 derajat dikurang alfa sama dengan tangen alfa.
Nah, ini sin berubah menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kot, kemudian kotangen menjadi tangen. Nah, ingat ini kuadran 3, berarti tangen dan kotangennya positif. Kemudian untuk sudut berelasi kuadran 4, nah yang pertama adalah relasi alfa dengan 270 derajat ditambah alfa. Nah, misalkan di sini terdapat koordinat kartesius lagi ya. Dengan pusat koordinatnya adalah 0,0, titik O 0,0. Nah, misalkan terdapat titik P dengan koordinatnya adalah A, B. Ya, kemudian kita tarik dari O ke P ini. Ya, kita akan tarik dari O ke P. Nah, kemudian dari OP ini, garis OP ini kita akan rotasikan dengan pusatnya adalah 0,0 sebesar 270 derajat. Ya, berarti kan dari sini ke sini ini sebesar 220 derajat. Berarti kan ini sisanya 90 derajat ya. Nah, di sini 270 derajat dari OP menjadi OP aksen ya. Ini kita rotasikan sebesar 270 derajat, maka untuk P aksen ini koordinatnya adalah B, min A. Ya. Kemudian misalkan sudut antara OP dengan sumbu X positif itu adalah sebesar alfa. Nah, maka di sini untuk sudut antara OP aksen dengan sumbu Y akan juga sebesar alfa karena ini segitiganya kongruen ya. Nah, kemudian yang kita cari adalah sudut antara OP aksen dengan sumbu X positif. Nah, berarti kita akan putar dari sini ke sini. Ya kan? Nah, ini sebesar berapa? Nah, ini adalah sebesar 270 derajat ditambah alfa. Karena kan dari sini ke sini ya, sampai sini kan 270 derajat. Nah, kemudian ada alfa, berarti adalah 270 derajat ditambah alfa. Nah, kemudian perhatikan sudut alfa yang dibentuk oleh OP dan sumbu X positif. Berarti sin alfa sama dengan B per R, cos alfa sama dengan A per R, tan alfa sama dengan B per A, dan kotangen sama dengan A per B. Nah, sekarang untuk nilai trigonometri sudut 270 derajat ditambah alfanya, kita memperhatikan sudut yang dibentuk oleh OP aksen dan sumbu X. Ya, OP aksen, jadi OP aksen dengan sumbu X. Berarti sudutnya yang mana? Yang ini kan? Ya, OP aksen dengan sumbu X. Nah, kalian perhatikan sudutnya berarti yang ini. Ya. Nah, berarti sin 270 derajat ditambah alfa itu sama dengan sin demi. Depannya min A, per mi-nya adalah ini adalah R. Ya kan? Nah, ini sama dengan min cos alfa. Kemudian cos 270 derajat ditambah alfa, perhatikan lagi ini sudutnya ya. Cos mi, sampingnya sama dengan B per R. Nah, kemudian maka sama dengan sin alfa. Tangennya tan D sa. Tan D sa berarti adalah min A per B. Sama dengan min kotangen alfa. Kemudian kotangennya 270 derajat ditambah alfa itu sama dengan kotangen berarti sa D, berarti samping B depannya adalah min A, berarti min tan alfa. Nah, dapat kita simpulkan sin 270 derajat ditambah alfa sama dengan min cos alfa, kemudian cos 270 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa, tangen 270 derajat ditambah alfa sama dengan min kot tangen alfa, kotangen 270 derajat ditambah alfa sama dengan min tangen alfa. Nah, ini kalian perhatikan sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kot, kotangen menjadi tangen. Nah, karena ini kuadran 4 berarti nilai cosnya yang positif. Kemudian relasi alfa dengan 360 derajat min alfa atau sama dengan negatif alfa ya. Nah, kita perhatikan di sini kenapa 360 derajat min alfa itu sama dengan min alfa. Nah, ini ada koordinat kartesius, kemudian ada titik O, pusat kartesiusnya yaitu adalah 0,0. Kemudian misalkan terdapat titik P dengan koordinatnya adalah A, B ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan cerminkan titik P ini ya, titik P ini terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, titik P terhadap sumbu X. Nah, berarti jaraknya dari sini ke sumbu X harus sama ya dengan dari sumbu X ke bayangannya. Nah, seperti ini kan. Nah, berarti sama dengan ini adalah min B. Ya, berarti koordinat dari
bayangannya, yaitu adalah titik P aksen itu adalah A, min B. Kemudian kita tarik dari O ke P dan P aksen. Nah, misalkan sudut yang dibentuk antara OP dengan sumbu X adalah alfa, ya. Nah, berarti sudut antara OP aksen dengan sumbu X positif ini adalah negatif alfa kan, dari sini ke sini. Nah, berarti ini kan adalah berlawanan arah jarum jam kan. Ini berlawanan arah jarum jam, makanya alfanya positif. Kemudian ini searah dengan arah jarum jam, maka di sini alfanya adalah negatif. Ya, nah maka yaitu adalah antara OP aksen dengan sumbu X positif, ya kan? Nah, atau sama dengan min alfa, sama aja kan? Nah, makanya di sini kenapa 360 derajat min alfa itu sama dengan min alfa, ya, karena sama-sama OP aksennya itu bisa kita sudut antara OP aksen dengan sumbu X positifnya itu bisa kita tulis dengan min alfa, atau OP aksen dengan sumbu X positifnya itu dengan ini 360 derajat min alfa, ya. Oke, sekarang kita perhatikan sudut alfa yang dibentuk oleh OP dan sumbu X. Nah, maka sama ya seperti tadi, sinnya B per R, cos A per R, tan B per A, kotangen A per B. Nah, sekarang kita akan tentukan nilai trigonometri sudut 360 derajat min alfanya dengan memperhatikan sudut yang dibentuk oleh OP aksen dengan sumbu X. Ya. Nah, maka di sini kita bisa tulis sin 360 derajat min alfa itu sama dengan sin min alfa kan, sama dengan min B per R. Nah, ini sama dengan min sin alfa. Nah, lihat nih sudut min alfa ya. Sin depannya min B per R, ini R ya. Ini R. Ini sama dengan min sin alfa. Kemudian untuk cosnya 360 derajat min alfa sama dengan cos min alfa, itu sama dengan A per R sama dengan cos alfa. Tangen 360 derajat min alfa sama dengan tangen min alfa sama dengan min B per A sama dengan min tan alfa. Kemudian kotangen 360 derajat min alfa sama dengan kotangen min alfa sama dengan A per min B sama dengan min kotangen alfa. Nah, ini kesimpulannya, sin 360 derajat min alfa sama dengan sin min alfa sama dengan min sin alfa, cos 360 derajat min alfa sama dengan cos min alfa sama dengan cos alfa, tangen 360 derajat min alfa sama dengan tangen min alfa sama dengan min tan alfa, kotangen 360 derajat min alfa sama dengan kotangen min alfa sama dengan min kotangen alfa. Nah, kalian perhatikan di sini sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen, kotangen tetap kotangen, dan kalian perhatikan karena kuadran 4 berarti cosnya positif. Nah, kalau kita perhatikan di sini banyak sekali ya untuk rumus sudut berelasi. Tetapi di sini kalian bisa perhatikan ada polanya. Jadi untuk yang ada 90 derajatnya, antara itu 90 derajat min alfa atau 90 derajat plus alfa, kalian perhatikan sin tetap menjadi sin akan berubah menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen, kotangen menjadi tan, ya, kalian perhatikan nih. Begitu juga dengan yang 270. Jadi untuk 90 derajat dan 270 derajat itu berubah. Itu berubah ya. Berubah di sini artinya adalah sin menjadi cos, cos menjadi sin, kemudian tangen menjadi kotangen, kotangen menjadi tangen. Tapi dengan perhatikan nilai sin cos tangennya itu dari kuadrannya ya. Jadi kalau kuadran 1 berarti semuanya positif. Kalau misalnya di kuadran 2 berarti nilai sinnya ya, saja yang sinnya berubah tetap menjadi positif. Ya kan, ini 270 derajat. Berarti di kuadran 3 itu berarti kalau kuadran 3 berarti tangen sama kotangennya positif. Nah, sedangkan untuk 180 derajat dan 360 derajat itu tetap, ya, artinya
sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen, kotangen tetap kotangen, tetapi tetap perhatikan kuadrannya. Kuadran 2 apa yang positif? Hanya sin, berarti sinnya yang tetap positif. Di kuadran 4 apa yang positif? Cosnya kan, berarti cos, sorry di sini tetap ya. Ini harusnya tetap nih. Ini 270 ya, sorry yang ini. Berarti cos, berarti untuk yang di kuadran 4 ini hanya cos kan yang positif kan. Nah, berarti sin berubah menjadi tetap sin tapi negatif. Tangen tetap tangen tetapi negatif. Kotangen tetap kotangen tetapi negatif. Jadi kalian harus perhatikan kuadrannya juga. Jadi kalian harus hafal kuadran 1 apa yang positif, kuadran 2 apa yang positif, 3, 4 apa yang positif. Oke, kita ke contoh soal. Nilai dari cos 60 derajat dikali dengan sin 35 derajat. Nah, berarti di sini kita akan tulis dulu cos 60 derajat ya. Nah, kemudian 55 derajat itu gimana? Cos 55 derajat berarti kan bisa kita tulis dengan cos, berarti ini kan di kuadran 1 ya, di kuadran 1. Berarti adalah 90 derajat dikurang, ya kan? Berarti bisa kita tulis 55 derajat itu sama dengan 90 derajat dikurang dengan 35 derajat kan. Nah, berarti ini bisa kita tulis dengan min 35 derajat. Kemudian dibagi dengan sin 45 derajat dikali dengan sin 35 derajat. Nah, maka untuk cos 65 derajat sama dengan berapa? Cos 65 derajat sama dengan setengah. Kemudian dikali dengan cos 90 derajat dikurang 35 derajat. Berarti ingat ini adalah sudut berelasi di kuadran 1 ya. Kuadran 1. Nah, karena 90 ingat kalau 90 sama 270 itu berarti berubah ya. Jadi dari cos berarti adalah sin. Nah, karena kuadran 1 berarti positif ya. Sin 35 derajat. Dibagi dengan sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Dikali dengan sin 35 derajat. Berarti ini bisa saling membagi. Berarti ini adalah setengah per setengah akar 2. Ini juga bisa saling membagi. Berarti sisanya apa? 1 per akar 2. Kita kalikan rasional dengan akar 2 per akar 2, maka menjadi 1 per 2 akar 2. Oke, kita lanjut. Tentukan nilai X agar tan 2X ditambah 25 derajat sama dengan kotangen X dikurang 10 derajat. Ya. Nah, di sini dapat kita tulis untuk tangen ini 2X ditambah 25 derajat ya. Kemudian sama dengan berarti kan untuk di kuadran 1 ini, untuk di kuadran 1 kotangen berubah menjadi tangen ya. Ingat kalau di kuadran 1 berarti kan sama dengan tangen 90 derajat dikurang X min 10 derajat. Ya. Ingat kalau di kuadran 1 90 derajat itu berarti kotangen berubah menjadi tangen. Nah, berarti di sini tangen 2X ditambah 25 derajat sama dengan tangen berapa ini? Berarti adalah 100 ya, 100 derajat dikurang X. Nah, karena sudah sama ini sama-sama tangen, berarti kita tinggal samakan sudutnya. 2X ditambah 25 derajat sama dengan 100 derajat dikurang X. Pindah ruas, berarti ini adalah 3X sama dengan 125 derajat. Ya, maka, 100 derajat dikurang 25 ya. Ini berarti berapa? 75 ya, 75 derajat. 75 derajat. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 75 dibagi X dibagi 3. Berarti adalah 25 derajat. Oke, kita lanjut. Nilai dari sin 120 derajat
kemudian cos 135 derajat, tangen 5 per 6 pi. Nah, ini nanti kita akan tentukan, kita akan ubah dulu ke derajat ya. Nah, untuk yang sin 120 derajat, kan ini berarti adalah di kuadran 2 ya. Ini kuadran 2 ya. Kuadran 2, ini juga kuadran 2, ya kan? Nah, untuk 120 derajat berarti untuk kuadran 2 kita bisa gunakan 2, yaitu adalah 90 derajat ditambah alfa sama 180 derajat ditambah dikurang alfa. Ya kan? Nah, yang pertama nih saya akan gunakan yang 180 derajat dikurang alfa. Ya, untuk yang A berarti untuk sin 120 derajat itu bisa kita tulis dengan berapa? Sin berarti kan 120 itu sama dengan berarti 180 derajat dikurang 60 derajat ya. Ya kan? Nah, berarti di sini karena sin berarti tetap positif ya, positif. Kemudian 180 derajat berarti di sini dari sin tetap menjadi sin, ya kan? Berarti sama dengan sin 60 derajat. Ya, maka sama dengan berapa? Setengah akar 3. Nah, kemudian coba kalau kita gunakan 90 derajat ditambah alfa. 120 derajat sama dengan berarti adalah sin, kalau 90 berarti alfanya berapa? Sama dengan 30 ya, 30 derajat. Nah, ingat karena 90 derajat ya, 90 derajat berarti dari sin berubah menjadi cos. Ya, karena ini sin berarti tetap positif. Karena ini adalah kuadran 2. Cos berarti adalah cos 30 derajat. Maka sama dengan berapa? Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Sama ya hasilnya ya. Boleh kalian gunakan yang 180 dikurang alfa atau 90 ditambah alfa. Kemudian untuk cos 135 derajat. Nah, berarti untuk cosnya 135 derajat itu kan berarti sama dengan kalau kita gunakan yang 180 berarti adalah 180 derajat dikurang 45 derajat ya. Nah, ingat ini adalah kuadran 2 berarti kalau cos berarti akan negatif ya. Kemudian kalau 180 derajat tetap menggunakan cos ya, cos tetap menjadi cos. Jadi min cos 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Nah, sekarang kita akan gunakan 90 derajat. Berarti cos 135 derajat sama dengan cos 90 derajat ditambah 45 ya, tambah 45. Nah, kemudian berarti di sini karena cos berarti negatif ya. Kemudian karena 90 derajat berarti ingat cos berubah menjadi sin. Ya, maka sin alfanya adalah 45 derajat. Berarti sama dengan min setengah alfa, min setengah akar 2. Sama ya hasilnya. Nah, sekarang untuk 5 per 6 pi kita akan ubah dulu ke dalam derajat. Berarti kan untuk 5 per 6 pi di sini kan kita ubah ke derajat. Berarti sama dengan 5 per 6 pi, di video yang sebelumnya sudah dibahas ya, dikali dengan 180 derajat per pi ya. Nah, maka kita akan coret ini, berarti berapa ini? 30 ya. Kemudian ini adalah 150 ya berarti ya. 150 derajat. Ya, maka ini adalah tangen 150 derajat. Nah, bisa kita tulis menjadi apa? Kalau 180 berarti tangen 180 derajat dikurang 30 ya. Nah, maka sama dengan ingat tangen di kuadran 2 negatif ya. Ini kan berarti di kuadran 2 ya. Kuadran 2. Berarti negatif ya. Maka karena 180 derajat berarti tetap tangen. Berarti tangen 30 derajat sama dengan min berarti berapa? Setengah per setengah akar 3 berarti 1 per 3 akar 3. Min 1 per 3 akar 3. Kemudian coba kalau kita gunakan yang 90 derajat. 150 derajat sama dengan tangen
berarti 90 derajat ditambah 60 derajat ya. Nah, maka ini ingat tangen berarti negatif, kemudian 90 derajat berarti berubah menjadi kotangen ya, menjadi kotangen. Kotangen 60 derajat ya. Nah, berarti di sini adalah min kotangen, berarti adalah 1/tan kan, 1/tan itu adalah cos per sin. Berarti nilainya adalah setengah per setengah akar 3, berarti sama aja, 1/3 akar 3. Nilainya akan tetap sama. Oke, kita akan lanjut. Jika tan 27 derajat sama dengan 0,51, maka kotangen 243 sama dengan, nah ini 243 ini bisa kita gunakan, kita tulis dengan 270 derajat dikurang dengan 27 derajat ya. Nah, kalian perhatikan 243 berarti adalah di kuadran 3, ya kan? Antara 180 derajat, ya 180 derajat sampai 270 derajat kan. Nah, maka ini adalah di kuadran 3. Nah, maka untuk kotangen 270 derajat berarti di kuadran 3 tan sama kotangen positif ya. Tan dan kotangennya sama-sama positif, maka ini tetap positif. Kemudian 270 derajat, ingat 90 derajat dan 270 derajat akan mengubah fungsinya. Jadi di sini dari kotangen tangen 27 derajat. Maka sama dengan berapa? 0,51. Ya. Kemudian jika tan alfa sama dengan 2 dan alfa berada di kuadran 3, maka cos alfa sama dengan, nah berarti di sini kita akan gunakan segitiga siku-siku. Alfanya misalnya di sini tan desa, berarti di sininya adalah berapa? 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Gunakan Pitagoras sama dengan akar 5 ya. Nah, karena kuadran 3 berarti nilai cosnya adalah negatif ya. Berarti ini kan tan dan kotangennya adalah positif, maka cosnya adalah negatif. Ya, maka nilai dari cos alfanya adalah negatif cos samping per miring, berarti adalah 1 per akar 5. Kita akan rasionalkan kali dengan akar 5 per akar 5 sama dengan negatif 1 per 5 akar 5 atau sama dengan negatif akar 5 per 5. Oke, kita lanjut. Jika sin 360 derajat dikurang A sama dengan P, maka sin A sama dengan, berarti di sini kuadran 4 ya. Kuadran 4 berarti berarti kan sin 360 derajat berarti kuadran 4 itu nilai sinnya negatif ya. Sinnya negatif kan. Nah, berarti ingat 360 derajat tidak mengubah ininya ya. Berarti sin tetap menjadi sin. Ya, tetapi ingat karena di sini kuadran 4 maka sinnya negatif, maka negatif sin A sama dengan P. Maka kita akan peroleh sin A-nya berapa? Sin A sama dengan P per min 1 atau negatif P. Kemudian lanjut, cos 270 derajat ditambah A ditambah cos 270 derajat dikurang A dan ditambah dengan 270 derajat ditambah A. Nah, ini berarti adalah kuadran berapa ini? Kalau 270 derajat ditambah A berarti ini adalah kuadran 4 ya. Ini adalah kuadran 4. Kemudian untuk yang 270 derajat min A, nah berarti ini adalah di kuadran 3. Kuadran 3. Nah, kemudian ini adalah kuadran 4. Ya. Nah, berarti untuk kuadran 4 di sini cos kalau kita gunakan 270 berarti ini cosnya akan berubah menjadi sin ya. Sin A, karena kuadran 4 berarti nilai cosnya positif ya. Kemudian untuk kuadran 3 di sini berarti
Karena menggunakan 270 juga akan berubah sin A, tapi negatif karena di kuadran 3. Ya kan, cosnya akan negatif. Kemudian untuk di kuadran 4 menggunakan 270 derajat berarti sudut berelasinya kita gunakan kotangen, ya kan? Kotangen A. Nah, karena di kuadran 4 maka negatif. Maka sama dengan min kotangen A. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun masih ada bagian yang sulit untuk dimengerti. Jangan lupa untuk dicatat supaya dapat dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.